debu, kotoran, dan lain sebagainya. Pekerjaan bisa lancar, tempatnya cukup meskipun dalam keterbatasan ruangan. Nah, akan saya tunjukkan contoh sederhana cara merekayasa rak pengering. Perkotaan ruangan atau tempat memang terbatas sekali, sehingga kita untuk menunjang proses produksi harus memanfaatkan kita untuk bisa membuat merekayasa rak pengering. Seperti saya contohkan di sini, rak ini sifatnya darurat, tapi bisa dipakai untuk proses produksi. Jadi saya buat tumpang di sini, ditumpangkan di meja di bawahnya. Ini meja pengering, ditumpangi lagi semacam multiplex. Kemudian di atasnya lagi mungkin dibuat tali semacam ini, nanti ini dipakai untuk menumpangkan triplek lagi dan seterusnya. Sebetulnya menurut petunjuk pedoman praktis untuk pembuatan rak itu ada teknis-teknis khusus, tetapi kita harus melihat juga ruangan yang kita tempati untuk bekerja. Kita sesuaikan saja agar kebutuhan pengeringan bisa tercukupi, hanya itu. Kalau kebutuhannya hanya sedikit, kita tidak perlu membuat semacam ini, tetapi kalau keperluannya banyak sekali, umpamanya untuk mengerjakan blok semacam ini, pekerjaan blok, karena keringnya agak lama, kita harus membuat sap-sap rak sendiri. Ini sebagai contoh merekayasa rak pengering. Memahami teknik dasar sablon, yang pertama adalah teknik kamar gelap. Sebenarnya bukan kamar gelap betul, karena masih punya toleransi terhadap cahaya kalau dalam sablon. Lain halnya dalam foto. Nah, di sini saya sampaikan langsung cara mengoleskan. Silahkan diperagakan untuk mengoleskan, tetapi kita campur dahulu obat-obat after yang akan kita oleskan ke screen. Di sini ada yang botol putih, itu adalah selatin. Sebetulnya selatin dasarnya merupakan emulsi penghantar. Emulsi ini bisa kita campur dengan sensitizer atau zat pekat cahaya. Kita pakai, ukurannya sesuai petunjuk dalam kemasan. Nah, kita pakai. Memang dianjurkan untuk proses ini di ruangan yang tidak langsung terkena cahaya. Jadi untuk menjaga kekuatan obat yang akan kita campur, kita aduk dengan menggunakan alat yang pipih. Kita anjurkan demikian karena lebih merata campur, bisa mencampur dengan merata. Kita perkirakan sudah cukup, kemudian kita oleskan dengan menggunakan penggaris atau alat untuk pengoles. Alat pengoles ini ada pilihan kuas, kemudian penggaris atau pengoles yang khusus, tetapi kita menggunakan pengoles yang sederhana saja. Kita tuangkan ke pinggiran bingkai, kemudian untuk meratakannya kita gunakan penggaris yang masih baru atau yang masih rata permukaannya. Nah, ini kalau kurang rata kita tambahkan lagi sampai menutupi pori-pori screen yang akan kita after nanti. Kita ratakan. Bisa menggunakan cara demikian, kita pakai secukupnya saja. Setelah kita oleskan, kita keringkan. Ya, cukup kita keringkan.
kelebihan dari obat sablon kita hapus, kemudian kita keringkan dengan hair dryer. Tanda bahwa screen yang sudah kita oleskan itu sudah cukup kering, siap untuk penyinaran, itu adalah kita pegang permukaan yang telah kita olesi tadi, sudah tidak lengket lagi. Atau kita pukul, kita ketuk dengan jari kita di ujung bingkai. Kalau terdengar suara seperti genderang, berarti sudah cukup kering, siap untuk disinari. Ya, kita keringkan dari luar maupun dari dalam. Untuk pengering bisa menggunakan kompor yang kita tutupi dengan seng atau plat logam dengan jarak antara bingkai yang akan kita keringkan dengan kompor yang telah tertutup seng tadi sekitar 25 cm. Kita gerak-gerakan di atas kompor tadi. Ini kalau kita tidak mempunyai hair dryer, kita bisa menggunakan kompor minyak yang ditutup dengan seng, atau kita menggunakan kipas angin atau box fan dengan jarak kurang lebih 40 cm, tergantung dari bingkai yang akan kita keringkan. Jadi bisa dengan pengering semacam ini, hair dryer, atau pengering kompor yang ditutup dengan plat seng, atau dengan dianginkan, dikipasi pakai kipas angin atau manual bisa juga. Tetapi tentu saja dengan angin membutuhkan waktu yang cukup lama, yang diperkirakan sekitar 30 menit. Tetapi kalau menggunakan alat pemanas seperti ini, itu bisa kita keringkan dalam tempo 2 menit, kurang lebih 2 menit. Terasa cukup itu. Kemudian kita rangkai alat-alatnya. Nah, ini kita ke kamar gelap. Setelah disampaikan dibuka, kamar gelap toleransi terhadap cahaya tidak langsung. Untuk merangkai alat-alat untuk upgrade tidak perlu menggunakan ruangan yang betul-betul gelap. Di sini kita cukup toleran terhadap cahaya. Nah, yang diperlukan alat-alatnya adalah, yang satu adalah bantalan. Nah, bantalan ada meja kecilnya di situ untuk menekan. Kemudian setelah bantalan kita letakkan screen, hingga screen di atasnya. Bantalan harus pas atau lebih kecil dari bingkai dalam, sehingga bisa merata. Untuk bantalan bisa masuk ke bingkai dalam, bisa mepet. Kemudian kita letakkan diapositif atau film positif tadi di atas screen dengan posisi terbalik. Kemudian kita tekan menggunakan kaca pemberat. Kaca pemberat minimal ya 5 mili, kaca 5 mili. Nah, setelah cukup posisinya sudah tepat, jadi nanti biar tidak menyulitkan saat proses produksi atau pencetakan, posisi dari film sudah cukup dan tepat, kita
sinarkan ke cahaya matahari. Nah, ini posisinya arah sinar tegak lurus dengan sedikit ditekan. Jadi cahaya matahari bisa lebih merata masuk ke bingkai cetak. Nanti kita hitung seandainya cahaya matahari penuh atau terik, kurang lebih 30 hitungan atau 30 detik cukup untuk proses penyinaran. Selanjutnya penyinaran di dalam ruangan bisa diletakkan dengan memakai meja abstrak. Seandainya pada saat musim hujan cahaya matahari kurang, kita bisa merekayasa menggunakan meja abstrak dengan dilengkapi lampu-lampu. Nah, di hadapan kita ada meja abstrak atau box untuk mengabstrakkan dengan menggunakan lampu seandainya sinar matahari kurang di musim penghujan misalnya. Nah, kita lengkapi di sini box ini dengan lampu merah sebagai pedoman untuk meletakkan gambar. Kemudian ada neon yang panjang-panjang, ya kurang lebih 4 buah. Nanti akan menyala, kita nyalakan setelah rangkaian abstrak kita laksanakan. Nah, sekarang cara merangkai, yang pertama kita letakkan diapositif atau film. Posisinya tidak seperti yang tadi, jadi tetap, jadi kelihatan tulisannya, terbaca tulisannya, tidak terbalik. Kemudian screen kita tumpangkan di atasnya, jadi terbalik dari yang tadi susunannya dengan sinar matahari. Setelah screen, kemudian bantalan abstrak. Nah, kemudian penekan, kita tekan pakai tangan boleh, pakai penjepit boleh. Kemudian kita nyalakan, setelah kita tekan dengan mantap, kita nyalakan tombolnya untuk menyalakan neon. Ya, kita hitung kurang lebih 1 menit atau 60 kali hitungan. Bisa juga dengan memakai bantuan stopwatch atau alarm. Itu di atasnya tuh ada alarm itu termasuk membantu untuk menghitung kalau kita. Jadi itu ada stopwatch yang bisa membantu menghitung untuk cukup atau tidaknya pencahayaan. Sinaran hingga kita bawa ke tempat pengembangan atau untuk menampakkan gambar dari yang kita abstrak tadi. Kita guyur bingkai yang telah kita abstrak tadi, akan kelihatan bayangan gambar yang tadinya menutupi screen itu disentuh oleh air akan nampak. Kalau kurang bersih atau dalam arti gambarnya kurang larut dalam air, dibantu dengan alat semprot atau jet spray sampai terlihat gambarnya nampak sempurna. Proses pengembangan dengan menyentuhkan ke air hingga kita sinarkan lagi, yang artinya kita keringkan. Kita letakkan posisinya kurang lebih membentuk sudut 80 derajat. Nah, setelah kering nanti bisa kita sempurnakan lagi gambar yang telah kita peroleh. Nah, jadi untuk cat sablon sebenarnya banyak sekali jenisnya, tetapi pada dasarnya yang sering kita pakai itu adalah kertas, bahan kertas, plastik, dan kain. Jadi di sini saya sampaikan contoh cat untuk
plastik. Untuk plastik menggunakan tinta plastik PP, PE, HD dengan reducer atau pengencernya M4. Dapat juga dipakai terpen atau thinner yang mengandung minyak tanah atau kerosin. Tetapi untuk plastik makanan saya anjurkan menggunakan M4 karena kalau menggunakan pengencer yang berbau minyak tanah akan sulit hilang sehingga nanti bisa mencemari makanan.